Kita ucap banyak-banyak terima kasih di mana trio, yaitu Pak Arif sama Angel sama Suryadi menyanyi puji-pujian pada hari ini gitu indah. Sesuai dengan firman Tuhan. Di mana Allah kita itu besarlah Allah kita. Sangti secenwi, tak ada sangti. Sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sekali lagi membuka firman Tuhan di Mazmur pasal 8. Kita hanya baca ayat 5 dan ayat 6 saja. Mazmur pasal 8. Kita hanya baca ayat 5 dengan ayat 6 demikian bunyinya. Demikian firman Tuhan bersabda kepada kita. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Firman Tuhan bersabda kepada kita pada pagi hari ini adalah mahkota kemuliaan dan hormat. Mahkota kemuliaan dan hormat. Zunqui Yongyao Wei Guan Mian. Ini firman Tuhan bersabda kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama doa. Sebelum kita menerima firman Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini ada hari Sabat. Kami datang ke rumah Tuhan jaga hari Sabat. Dan beribadah kepada Tuhan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan siapkan hati kami. Sucikan hati kami dengan cara-Mu. Dan termasuk hamba-Mu juga. Sehingga firman yang kudus, yang mulia, yang berkuasa, yang kekal selama-lamanya. Boleh tersimpan di dalam hati kami ya Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Inilah doa kami ya Tuhan. Dan bersabda kepada kami termasuk hamba-Mu. Urapilah hamba-Mu dalam nama ini. Dalam nama Yesus, hamba menunaikan doa ini. Amin. Mazmur pasal 8. Membicarakan dua hal. Satu adalah Tuhan Allah pencipta semesta alam. Dan hal yang kedua, membicarakan semua ciptaan semesta alam ini. Jadi ini jelas sekali seluruh pencipta dan ciptaan tercantum di dalam Mazmur pasal 8. Dan yang pertama, firman Tuhan bersabda kepada kita bahwa di Mazmur pasal 8 ayat 2 demikian bunyinya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ini yang pertama. Mazmur pasal 8 yang pertama bersabda kepada kita, Tuhan pencipta adalah Tuhan yang penuh kemuliaan dan keagungan. Sesuai dengan how great thou art. Itu Tuhan kita. Betapa mulianya di seluruh semesta alam. Betapa agungnya di seluruh semesta alam. Dan firman Tuhan, Mazmur pasal 8 ayat 2 demikian bunyinya. Oleh sebab itu Tuhan itu siapa? Tuhan yang mulia. Tuhan yang agung. Yang mulia, yang termulia, yang teragung. Di semesta alam ini. Mengapa? Karena dia adalah Tuhan pencipta semesta alam. Ini yang pertama. Bicarakan Tuhan yang mulia, yang penuh keagungan. Yang kedua, firman Tuhan bersabda kepada kita di Mazmur pasal 8 ayat 4 demikian bunyinya. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Ini yang ayat yang kedua, misalkan ayat 4 adalah Tuhan pencipta. Bagaimana mencipta semesta alam. Alkitab berkata bagi kita, aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu. Berarti Tuhan dengan jarinya. Menciptakan semesta alam, saudara-saudara. Semesta alam diciptakan oleh Tuhan menurut jari Tuhan. 我观看你的指头所造的天，
我观看指头. Bahasa Mandarin bilang tangan jari, Indonesia tangan jari. Luar biasa, saudara. Tuhan menciptakan semesta alam ini dengan tangan jari. Berkata, ada terang, ada bulan-bulan, ada bintang-bintang. Semua ini luar biasa. Kuasa Tuhan itu, how great thou art, itu memang benar. Kita nggak bisa utarakan dengan perkataan kita, ucapan kita tentang betapa agungnya, betapa mulianya, betapa kuasa Tuhan. Dengan tangan jari, yang ada terang, langsung terang. Gelap bulan, langsung bulan. Bintang semua, langsung Tuhan yang menciptakannya, saudara-saudara. Kita melihat itu sungguh-sungguh indah bahwa Tuhan menciptakan semesta alam ini. Dan kita lihat di mana Tuhan hanya dengan tangan jari. Kalau kita, saudara-saudara, bangunan hitung bulan. Bangun satu rumah hitung bulan. Kalau bangunannya bertingkat-tingkat hitung tahunan. Tapi kalau dia planet-planet mau dibangun dari planet berapa tahun? Kalau kita dengan cara manusia. Berapa tahun? Tapi kita berkata Tuhan dengan tangan jarinya. Ya. Ada bulan, bintang, semua menurut kehendak dia. Itu luar biasa. Memang how great thou art. Sangat indah Tuhan. Besarlah Tuhan kita, Allah kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, firman Tuhan bersabda kepada kita. Mazmur 103 ayat 14 demikian bunyinya. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bahasa Mandarin berkata, 因为他知道我们的本体，是呢我们不过是尘土。Siapakah kita? Firman Tuhan bersabda kepada kita. Kita sebagai satu ciptaan dalam semesta alam. Dan apa katakan firman Tuhan, kita sebagai manusia ciptaan, firman Tuhan berkata kita seperti debu. Kecil adanya. Seluruh semesta alam. Kita ini seperti debu. Sangat-sangat kecil di dalam semesta alam ini. Tuhan mencipta kita seperti debu kecil adanya. Dan setiap hari waktu kita lihat, mata kita sekarang nggak kelihatan debu. Kelihatan tidak? Nggak kelihatan. Selain waktu ada matahari, terang matahari bersinar masuk ke dalam jendela kaca kita di rumah. Dan kita baru saja kelihatan debu-debu. Benar tidak? Betul ya. Itu kita manusia di dalam semesta alam ini. Kita memang terlampau kecil. Tanpa matahari, terang matahari, kita nggak kelihatan. Debu nggak kelihatan. Kita juga sama. Nggak ada kelihatan dalam semesta alam ini, saudara. Kita tinggal di bumi ini. Planet di semesta alam, bintang planet-planet itu billion di semesta alam ini. Hanya kita di satu planet yang kecil. Yang kecil pun kita pun nggak kelihatan. Yang kecil kelihatan dong, meskipun semesta alam, kalau kita mau lihat tentang planet yang kita tinggal hari ini, di dalam semesta alam, nggak kelihatan juga. Nggak kelihatan. Begitu kecil tempat yang kita tinggal planet ini dalam semesta alam. Mereka berbicarakan tentang matahari. Matahari lebih besar daripada bumi, besarnya sampai kira-kira 1 juta. 1 juta bumi ya sama 1 matahari. Dan sekarang planet billion planet di dalam semesta alam ini yang lebih besar daripada matahari lagi. Begitu luar biasa semesta alam. Tuhan menciptakan begitu besar. Dan siapakah kita ini? Seperti debu.
ada baiknya hari ini supaya tahu diri kita, sehingga kita nggak sombong. Karena kalau kita nggak tahu diri, kita terus bangga, sombong, congkak. Kita nggak tahu diri. Kalau kita tahu kita hanya debu, saya yakin mulut kita tutup, nggak berani ngomong banyak. Kenapa? Baru tahu siapa kita ini. Itu debu. Siapakah kita dalam semesta alam ini? Bumi pun nggak kelihatan, apalagi kita, manusia. Ini kita melihat hari ini firman Tuhan bersabda kepada kita. Biar kita hanya harus kenal diri kita sebagai ciptaan kecil, sebagai debu. Demikian adanya. Oleh sebab itu kita lihat firman Tuhan yang keempat. Di mana Mazmur pasal 8 ayat 5 demikian bunyinya. Apakah manusia sehingga engkau mengingat dia, anak manusia, sehingga engkau mengindahkannya. Bahasa Mandarin kata, 人算什么你竟顾念他，世人算什么你竟牵顾他. Siapakah kita manusia ini? Mazmur pasal 8 berkata, siapakah? Mazmur 103 bilang, debu. Kecilnya, dia debu. Dan dia mengingat. Dan suan semua ni jin qian gu ta. Siapa kita manusia? Tuhan mengingat, memperhatikan kita. Luar biasa apa tidak? Semesta alam, juta-jutaan planet yang di semesta alam ini, yang begitu luar biasa. Tuhan mengingat kita ini yang kecil seperti debu. Memperhatikan. Saya nggak tahu saudara, kalau kita pergi ke gunung, kita pergi ke gunung, apa yang kita lihat? Pasti kita lihat atas langit begitu indah, bintang-bintang. Ya. Tapi mata kita nggak akan perhatikan yang paling kecil, yang di kaki kita, yang kita injak, pasir yang paling kecil. Kita tidak akan memperhatikan. Adakah kita waktu mendaki gunung, mata kita melihat di kaki kita ada pasir yang kecil, ada perhatikan apa tidak? Tidak. Hanya lihat yang besar. Lihat semua yang di luar. Tuhan pencipta, matanya melihat kita, mengingat kita. Lihat luar biasa. Tuhan memperhatikan khusus semesta alam yang luar biasa. Semua ciptaan dia. Hal kita berkata dia hanya mengingat kita manusia yang kecil seperti debu. Dia yang mengingat, memperhatikan. Hari ini meskipun kita kecil seperti debu, tapi Tuhan khusus mengingat, memperhatikan kita. Kita bersyukur. Di dalam ciptaan tidak ada keberadaan kita sama sekali. Tapi Tuhan khusus mengingat kita, memperhatikan kita. Maka hari ini kita jangan bersungguh-sungguh pada Tuhan. Kenapa? Kita kecil sebagai debu. Apa harus kita bersungguh? Kedua, dia mengingat kita. Mengingat kita, saudara. Itu yang luar biasa, kita diingat, diperhatikan. Meskipun kecil. Nah kita lihat firman Tuhan yang selanjutnya yang kelima. Apa katakan di Mazmur pasal 8 ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. 你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。Kecil seperti debu. Diperhatikan, diingat oleh pencipta semesta alam. Dan apa selanjutnya? Firman Tuhan bersabda kepada kita di ayat 6. Memberikan satu mahkota
kemuliaan, kehormatan kepada kita manusia yang kecil seperti debu demikian. Mahkota, kemuliaan, dan hormat letakkan di atas kepala kita. Kecil seperti debu. Di dalam semesta alam tidak kelihatan. Tapi dikasih mahkota. Mahkota yang penuh kemuliaan. Penuh kehormatan. Khusus diberikan. Hari ini, saudara dan saya, khusus diberikan oleh Tuhan mahkota kemuliaan dan hormat. Hidup kita luar biasa di mata Tuhan, pencipta semesta alam. Kenapa luar biasa? Penuh kemuliaan dan kehormatan diberikan oleh Tuhan pencipta semesta alam. Sebagai mahkota yang mulia, yang hormat diberikan Tuhan pencipta. Mengapa kita tanya, mengapa Tuhan khusus memberikan mahkota kemuliaan dan hormat kepada kita manusia yang kecil seperti debu. Kok nggak berikan kepada yang lain, ciptaan yang lain? Itu banyak cipta yang lain kalau dibandingkan dengan kita manusia. Betapa banyak yang indah, yang bagus sekali. Kenapa Tuhan tidak memahkotai mereka? Ciptaan-ciptaan yang lain. Dikasih kemuliaan, kehormatan. Kenapa tidak diberi? Hanya khusus kita. Kita bertanya, why? Hanya saya, manusia. Dan soal semua, ni jin kuning ta. Soal semua. Kita berkata, ada apa manusia kan? Di dalam semesta alam. Memang nggak ada apa-apa. Kita nothing. Kita nggak ada apa-apa sama sekali. Tapi Tuhan memberikan mahkota kemuliaan dan hormat. Kita hari ini bersyukur. Kita mempunyai penuh kehormat, mulia dan hormat dari Tuhan. Dan kita tanya mengapa. Yang pertama, mengapa? Kejadian pasal 1 ayat 21 demikian bunyinya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Adalah sebab yang pertama. Hanya kita diberikan mahkota yang mulia dan hormat karena kita diciptakan oleh Tuhan pencipta menurut gambarnya. Menurut peta teladan Tuhan sendiri. Yang lain tidak demikian. Semesta alam yang luar biasa indah adanya. Kita lihat semua ciptaan yang begitu indah. Tapi bukan dengan menurut gambar pencipta semesta alam. Hanya kita seperti debu kecilnya ini, kecilnya dicipta menurut gambar pencipta. Jadi oleh sebab itu kita bersyukur. Kita satu-satu ciptaan yang khusus dicipta oleh Tuhan menurut gambar Tuhan sendiri. Maka Kejadian pasal 1 ayat 21 berkata kita diciptakan adalah menurut peta teladan Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur. Kenapa diberikan kemuliaan kehormatan? Karena kita dicipta menurut gambar Tuhan. Yang kedua, mengapa diberikan kita kemuliaan dan hormat yang kedua? Di Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 bersabda kepada kita demikian bunyinya. Tapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Yesus Kristus. Yaitu barang siapa yang menerima Yesus diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah.
Ini yang sebab yang kedua. Hari ini diberikan mahkota kemuliaan dan hormat. Sebabnya karena kita ada anak-anak Allah, pencipta semesta alam. Yang lain, ciptaan, tidak disebut anak-anak Allah. Hanya khusus kita manusia dicipta oleh Tuhan menurut gambarnya, disebut anak-anak Allah pada Yesus Kristus. Memang firman Tuhan di Roma pasal 3 berkata, sejak manusia jatuh di dalam dosa, hilang kemuliaan Tuhan. Tidak ada kemuliaan Tuhan. Tapi sesudah kita mulai anak Allah Yesus Kristus, diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, maka kita diberikan kembali kemuliaan kehormatan yang datang dari Tuhan. Kita bersyukur. Tuhan menciptakan kita menurut gambar teladan Dia dan juga memberikan kita jadi anak-anak pencipta semesta alam. Bagaimana pencipta semesta alam? Bagaimana ciptaan seperti pencipta. Kita sama seperti Allah. Maka bahasa Mandarin berkata demikian. Yu qi fu bi yu qi zi. Bagaimana papanya, juga bagaimana anaknya. Nah ini. Papanya yang mulia, yang hormat. Anaknya juga mulia dan hormat. Maka kita jadi anak Tuhan pencipta semesta alam. Luar biasa. Luar biasa. Kalau di sudut dunia, kita anak-anak raja kan lain dong. Papa kita pakai mahkota. Saya raja di dunia. Kita jadi anak nanti lain kali 2 mahkota kita pakai juga dong. Jadi papa dong, yu qi fu bi yu qi zi. Ini adalah firman Tuhan bersabda kepada kita. Tuhan pencipta betapa mulianya, betapa hormatnya. Demikian kita sebagai debu kecil. Juga betapa mulia, betapa hormat. Bukan karena kita kecil, bukan karena kita anak pencipta semesta alam. Bapa kita adalah Bapa di surga. Bapa kita adalah di surga, pencipta semesta alam. Kita adalah anak-anaknya. Dan tiap hari, di dalam semesta alam ini, hidup kita tiap hari, penuh kemuliaan Tuhan. Penuh dengan hormat Tuhan. Itu sebabnya, Pemazmur pasal 8 bicarakan tentang hal ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Indah apa tidak saya anak-anak Tuhan? Tentu indah saudara. Semua apa yang punya Bapa di surga juga milik kepada anak-anaknya. Kita sebagai ciptaannya. Maka kita berbahagia. Semua ciptaan tidak bisa menikmati seperti kita ciptaan yang kecil seperti debu. Kita bisa menikmati semuanya. Semua ciptaan. Di langit pertama, kita bisa menikmati. Langit kedua sampai ke sana. Bisa sampai ke langit kedua. Hanya ciptaan. Kita manusia. Saya anak Tuhan. Dan kita bisa menikmati langit ketiga. Itu surga. Tidak ada satu ciptaan di dalam dunia ini seperti kita manusia. Tidak ada satupun. Bintang-bintang di langit kedua. Burung-burung. Semua di langit pertama. Ini semua hanya tidak bisa sampai ke 3 tingkat langit. Tidak bisa. Semua ciptaan paling-paling langit kedua. Burung-burung nggak bisa sampai ke langit kedua, nggak bisa. Manusia bisa. Kalau banyak planet-planet banyak itu
roket sampai ke angkasa lagi kedua. Ini kita manusia. Tapi bisa sampai ke surga lagi ketiga. Itu melalui anak Allah Yesus Kristus. Ini kita. Sungguh-sungguh indah. Bukan demikian hari ini kita penuh kemuliaan dari Tuhan dan penuh dengan hormat dari Tuhan. Yang terakhir, yang keenam, firman Tuhan bersabda kepada kita. Mazmur pasal 8 ayat 7 sampai 9. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-gala telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi. Sekalian juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara. Dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ini yang terakhir. Bukan saja diberikan kita kemuliaan, hormat sebagai mahkota hidup kita. Diberikan kita kuasa. Semesta alam yang begitu besar. Luar biasa besar yang sampai kita nggak tahu berapa besarnya. Berapa banyaknya ciptaan-ciptaan yang diciptai pencipta. Diberikan kita kuasa. Semua ciptaan di bawah kaki kita. Di bawah kaki kita. Kita yang mengatur. Hakikat kuani bahasa mana berkata. Adalah 你派他管理你手所造的，你派他管理。Tuhan mengutus yang mengatur semua ciptaannya saudara dan saya. Hari ini, selama kita di dalam dunia ini, kita yang mengatur semua ciptaan yang ada di dalam semesta alam ini. Semua di bawah kaki kita. Jadi kita lihat betapa mulia, betapa hormat hidup kita sebagai surga. Karena semua ciptaan di bawah kaki kita. Berarti seluruh ciptaan yang tertinggi, cipta yang tertinggi, saudara dan saya. Hari ini karena dosa, jadi terbalik. Banyak orang jadi budak, bukan tuan. Budak harta, dikuasai oleh harta. Budak kuasa, dikuasai oleh kuasa, oleh budak. Jadi bukan tuan lagi, budak. Batu yang besar disembah. Pohon yang besar disembah. Tunduk kepada pohon atau batu. Ataupun apa yang dibentuk oleh tangan manusia di pohon. Berarti di bawah kakinya. Terbalik sudah karena dosa. Tapi kita sudah dalam Kristus Yesus. Kita sudah dalam anugerah Tuhan. Hidup kita berubah. Pada kemuliaan dan kehormatan Tuhan dan semua di bawah kita. Apa yang ada di tangan kita, ciptaan ini, semua di bawah kita. Saya mana jauhsia. Bukan di atas kita lagi. Punya harta, itu ciptaan, itu di bawah kaki kita. Punya kuasa, di bawah kaki kita. Punya apa saja di dalam dunia ini. Semua di kaki kita. Di bawah kita berkuasa. Kita jadi semesta alam. Tuhan berikan kita kuasa jadi hak, jadi tuan. Semua ciptaan. 我们是主人. Papa kita di surga. Diserahkan kita anak-anak di dalam ciptaan. Jadi ini anak jadi tuan. Semua nurut. Nurut. Ikan yang di laut. Binatang-binatang di hutan.
burung-burung di langit nurut kita, saudara. Kita piara burung taruh dalam sarang. Kalau burung jadi tuan, kita dimasuk ke dalam sarang burung. Kita dipiara oleh burung. Benar tidak? Kita dipiara dong. Kalau kita pergi ke kebun binatang, singa-singa, harimau, kita kurung mereka ke dalam. Kalau kita bukan tuan, terbalik singa jadi tuan, kan dia raja hutan dong. Kita dikurung ke dalam kurungan, di dalam. Ini siapa-siapa di dalam kurungan semua. Banyak binatang datang lihat. Ke kebun manusia, bukan binatang lagi. Lihat semua manusia dikurung-kurung. Ini berbeda. Nah, ingat baik-baik. Kalau soal Mazmur pasal 8 begitu indah. Tuhan begitu mulia. Bahasa Mandarin berkata, 你的名是何其美的，在全地 betapa indah. Dan termasuk kita juga. Kita bersyukur. Kalau begitu hidup kita tiap hari, bagaimana rasanya? Penuh dengan sukacita. Kalau kita jadi tuan, bukan budak. Kalau kita budak, jadi budak dosa, tidak ada sukacita. Kalau kita sudah jadi tuan kan, semua di bawah kita. Kenapa? Karena Tuhan pencipta Bapa kita yang di surga. Kita bisa menikmati dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Itu milik kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan pencipta semesta alam. Oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur. Hari ini biarlah kita berubah. Masuk Sinjia. Ya, sudah masuk Chinese New Year. Berubah hidup kita. Satu hidup yang luar biasa. Peganglah firman Tuhan Mazmur pasal 8. Kita manusia kecil debu, tapi Tuhan kasih mahkota yang mulia dan hormat dan mengatur semuanya. Sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Biar Tuhan berkati firman-Nya. Mari kita bersama doa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh ciptaan di dalam semesta alam ini ya Tuhan. Kecil seperti debu demikian kecil adanya. Tapi Tuhan pencipta semesta alam memperhatikan, mengingat kami yang kecil seperti debu demikian. Karena kami dicipta menurut gambar Tuhan yang mulia. Dan karena melalui Yesus Kristus kami diberikan kuasa menjadi anak-anak Tuhan pencipta semesta alam. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Hidup kami setiap hari penuh dengan kemuliaan Tuhan. Penuh dengan hormat Tuhan. Karena Bapa kami di surga, betapa mulianya. Kami sebagai anak-anak Tuhan dan dunia ini juga betapa mulianya. Bapa kami di surga, betapa hormat. Dan kami sebagai anak-anak dan bumi ini juga betapa hormat ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Semua ciptaan ada di bawah kaki kami. Kami sebagai Tuhan. Dan semua ciptaan di dalam kaki kami, kami yang mengaturnya. Semua ini adalah Tuhan yang berikan kepada kami kuasa mengatur semua ciptaan menurut kehendak Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Tolong kami setiap hari memancarkan kemuliaan dan hormat Tuhan sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Memancarkan kemuliaan Tuhan dan hormat Tuhan. Dan hidup yang dapat menjadi berkat untuk ciptaan-ciptaan yang di dalam dunia ini. Dan setiap ciptaan kami menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami. Dalam nama Yesus. Hamba menunaikan doa ini. Amin.